Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kita mulai aja yuk. Sekarang kita akan membuat suatu proyek Laravel dengan menggunakan model, migration, dan seeder. Kita lihat dulu pengertiannya nih teman-teman. Model digunakan untuk mempresentasikan tabel dalam basis data. Dengan menggunakan model, kita dapat dengan mudah mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Jadi, di dalam model itu, kita bisa menyimpan sebuah data dan dengan menggunakan model juga, kita bisa memanipulasi atau mengakses sebuah datanya itu dengan mudah, teman-teman. Lanjut, sekarang ada migration. Migration adalah sekumpulan instruksi yang menentukan perubahan yang ingin kita lakukan pada skema database kita. Jadi bisa memungkinkan dalam sebuah tim untuk menentukan dan berbagi definisi skema database aplikasi. Nah, dari pengertiannya ini bisa kita gambarkan ya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak pakai migration, terus kita sedang membuat project, kemudian dibagikan kepada teman-teman, terus teman kita yang membuat proyeknya itu melakukan suatu perubahan terhadap proyeknya. Tapi karena tidak pakai migration, jadi kan nggak tahu ya yang diubahnya yang mana aja gitu teman-teman yang lainnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan migration, maka otomatis data yang kita ubah akan tersimpan di database tersebut. Dan ketika kita membagikannya kepada rekan kita, kepada tim kita, maka perubahan yang kita lakukan juga akan ikut berubah. Oke. Selanjutnya ada seeder. Seeder adalah fitur Laravel yang memungkinkan untuk mengisi database dengan data awal secara otomatis. Nah, seeder ini digunakan untuk menyimpan sebuah data ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, kita coba praktek aja ya. Oke teman-teman, kita sekarang buka folder project Laravelnya ya. Di sini itu kita bisa lihat migration yang udah ada bawaannya itu dari Laravelnya. Kita buka database, migration. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman, udah ada migration 4 bawaan dari Laravelnya. Nah, di sini itu ada, kita lihat aja ya. Nah, ada migration create user stable, password reset tokens, valid jobs, dan personal access token. Nah, di sini saya coba jelaskan dulu migration bawaan Laravel yang ada di sini itu create user stable. Nah, di sini perlu kita ketahui di dalam migration ini tuh ada public function up dan down. Nah, up ini akan bekerja ketika kita menjalankan perintah partisan untuk menjalankan migrasi. Nah, yang dimigrasinya itu yang mana sih? Yang dimigrasinya itu yang ini. Skema create users atau tabel users. Yang di dalamnya itu terdapat beberapa field, yaitu ada ID, kemudian ada name dengan tipe data string, email dengan tipe data string, dan kemudian unique, tipenya itu unique. Kalau unique di sini dikatakan kalau misalkan kita input email yang pertama, nah ketika input lagi email yang kedua dengan nama email yang sama itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita pakai unique dan email itu pasti berbeda ya, tidak mungkin sama. Kalau nama itu pasti ada yang sama. Kemudian ada email verified at. Nah, di sini itu time step ya, tipe datanya. Kemudian ini ada password, tipe datanya string, kemudian ada remember token dan timestamp. Nah, di sini ada juga public function down. Nah, public function down ini akan dilakukan ketika kita menyuruh artisan untuk melakukan rollback migration. Rollback migration di sini yaitu untuk merollback atau mengembalikan lagi tabel users. Jadi drop if exists users, berarti tabel users yang akan di rollbacknya nanti. Jadi kalau misalkan di sininya users, terus kita melakukan rollback users, maka users di sini, tabel users di sini itu akan terrollback gitu teman-teman. Kalau misalkan kita nggak mau nih semua, kalau misalkan tabelnya berarti semuanya kena ya, fieldnya kehapus juga atau ke rollback. Tapi kalau misalkan pengen name-nya aja, tapi di tabel users itu bisa juga teman-teman. Nah, oke. Di sini karena fungsi dari migration ini untuk memigrate
project kita ke database, kita buka dulu .env, file .env. Nah, di sini itu ada DB connection MySQL, kemudian DB host, dan seterusnya. Saya coba jelaskan dulu. Di sini itu ada DB connection sama dengan MySQL. Nah, di sini itu untuk menentukan jenis database yang akan kita gunakan. Dalam hal ini, saya menggunakan database-nya itu berupa MySQL. Kemudian ada DB host. DB host-nya itu 127.0.0.1. Nah, DB host ini merupakan alamat host atau IP address dari server database-nya. Nah, di sini tuh di local host-nya itu atau komputer lokal saya itu host-nya itu 127.0.0.1. Kemudian di sini ada port 3306. Nah, nama port ini tuh digunakan untuk mengakses server dari database MySQL-nya, teman-teman. Jadi ini tuh 3306 ini tuh udah default dari MySQL-nya. Kemudian di sini ada database, berarti ini tuh nama database-nya. Nah, database yang digunakan di aplikasi si Laravel-nya. Karena ini bawaan dari Laravel, maka nama database-nya itu adalah Laravel. Kemudian di sini ada username sama dengan root. Nah, root ini tuh merupakan nama penggunanya. Nama pengguna yang digunakan untuk mengakses si database-nya. Lalu di sini itu ada password. Password ini tuh untuk memasukkan kata sandi ya, teman-teman. Jadi untuk kata sandi untuk mengakses database-nya. Nah, kalau di sini saya passwordnya itu nggak ada, jadi dikosongin aja. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sebelum kita memigrate project Laravel kita ini ke database, kita coba ubah dulu ya nama database-nya. Ini kan asalnya Laravel nih. Kita ubah jadi belajar underscore Laravel 10. Oke, kita save. Nah, sebelum kita migrate atau melakukan perintah artisan migrate, kita buka dulu phpMyAdmin-nya ya. phpMyAdmin-nya bisa kalian buka di exam, nyalakan Apache, MySQL, kemudian klik admin yang MySQL-nya ya. Nah, setelah itu muncul seperti ini tampilan awalnya. Selanjutnya, kita buat database, klik new. Nah, masukkan nama database yang sesuai dengan database di .env Laravel tadi. Harus sama ya, teman-teman. Belajar underscore Laravel 10. Oke, kita create. Oke, sudah berhasil ya kita membuat database-nya. Tapi di sini masih tables found in, no tables found in database. Tandanya berarti belum ada tabelnya. Tapi karena di Laravel-nya itu sendiri sudah ada migration-nya atau tabelnya, kita coba migrate dulu ya. Dengan cara melakukan perintah artisan dan menggunakan terminal atau CMD. Di sini kita lakukan perintah php artisan migrate. Harus sama ya penulisannya, jangan sampai saya teman-teman. PHP spasi artisan spasi migrate. Kita enter. Oke, di sini ada keterangannya ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 tabel. Semuanya sudah dimigrate. Selanjutnya kita cek di database-nya. Ini masih kosong. Lalu kita refresh. Oke, kita klik. Nah, udah ada ya teman-teman. Udah ada tabel di database-nya. Kita coba klik migration. Nah, udah ada ya tabel users, password, file jobs, personal access berarti sama ya. Sama kayak di project Laravel yang ini. Oke, udah sama ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba membuat migration baru. Dan di sini saya akan coba buat project Laravel-nya itu berupa perpustakaan atau peminjaman buku di perpustakaan. Nah, di sini untuk membuat migration-nya, kita bisa melakukan perintah PHP artisan juga sesuai dengan yang dari si Laravel-nya ya. Nih, PHP artisan make-2 migration create flights table. Nah, flights-nya ini merupakan nama filenya ya. Kita coba pakai ini. PHP artisan make
titik 2 migration spasi create underscore books underscore table. Nah, karena perpustakaan pasti berhubungan dengan buku ya, teman-teman. Nah, di sini ada PHP artisan make titik 2 migration create underscore books underscore table. Kemudian kita enter. Oke, created successfully. Nah, kita buka filenya itu ada di database migration. Database migration. Nah, ini yang paling bawah. Oke, teman-teman, di sini kita udah buat migration untuk create books table. Nah, di sini karena kita menggunakan migration create underscore books underscore table, maka si Laravel akan langsung membuat skemanya. Skema create books itu tabel books, function blueprint add table. Nah, add table yang di sini itu untuk field-nya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngikutin nih dari perintah si Laravel-nya menggunakan create books table, maka akan ada perbedaan. Kita coba. Nah, di sini PHP artisan make titik 2 migration spasi books tanpa create table. Kita coba enter. Nah, oke ya, successfully. Kita coba lihat di sini. Nah, ada perbedaannya ya, teman-teman. Kalau yang pakai create books table, si Laravel akan langsung membuat skema create ini. Tapi kalau nggak pakai, maka kosong di sininya. Jadi hanya ada public function up dan down. Gitu. Nah, sekarang kita lihat aja ya ini. Karena kita nggak akan pakai yang ini, teman-teman. Kita delete. Nah, kita pakainya yang tadi pakai create books table.php. Nah, sekarang kita buat field tentang buku di sini. Nah, untuk mengetahui ada apa aja sih tipe kolom yang ada di Laravel, kita buka dulu ya website-nya. Nah, ini carinya di migration, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada available columns types. Nah, di sini tuh ada beberapa tipe kolom yang akan atau yang bisa digunakan di Laravel. Contohnya, misalkan yang kita ketahui yang paling umum, ada string, kemudian ada char, date, float, dan lain-lain masih banyak ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pakai, bisa tinggal klik aja nanti ada langsung cara penggunaannya. Nah, kita coba. Di sini kita buat. Untuk di sini karena tentang books pasti ada judul buku ya, ada judul buku, kemudian pengarang, penerbit, tahun terbit. Kemudian kalau tentang peminjaman pasti ada stok bukunya ya. Oke, sekarang kita coba buat. Di sini pakai variabel table. Table. Oke, strip lebih dari. Nah, kita masukkan tipe datanya dulu. Tipe datanya karena judul buku pasti string ya. String kurung terus petik 1, kita kasih title. Jangan lupa di akhirnya pakai tanda titik koma. Nah, kemudian kita buat lagi tipe datanya itu string. Tunggu, ada yang salah. Table string. Kita masukkan author. Setelah kita buat field-nya, kita lakukan PHP artisan migrate lagi. Enter. Oke, sudah selesai. Kita cek apakah di sini ada. Oke, belajar Laravel, migration. Oke, udah ada ya. Terus untuk tabelnya juga udah ada, tabel books, struktur. Oke, teman-teman, di sini itu ada struktur dari tabel bukunya atau tabel books. Ini ada tabel books. Di sini ada ID dengan tipe datanya itu begin atau tipe data integer bilangan bulat yang berukuran besar. Kemudian di sini tuh auto increment ya. Auto increment itu jadi nanti akan ada penambahan data. Kalau misalkan udah input ID pertama, jadi nanti langsung
Kalau misalkan input lagi, langsung ke ID kedua. Kemudian ada title, tipe datanya itu varchar atau string ya. Kalau tadi ditanya string, di sini itu varchar. Author varchar, publisher underscore date-nya itu tipe datanya itu date karena tanggal. Kemudian ada stock, stoknya ini tipe datanya integer karena pasti berhubungan dengan angka. Oke, kita beralih ke migration dulu ya. Di migration ini ada batch, teman-teman. Ada batch 1 dan 2. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tabel yang batch-nya itu 1. Kenapa bisa dikatakan 1? Karena ini tuh merupakan proses ya. Batch-nya itu merupakan proses migration-nya. Karena 1, 2, 3, 4. Nah, karena keempat tabel ini dilakukan migrate yang pertama, maka batch-nya itu 1. Kalau yang ini, create books table, itu migration-nya itu yang kedua. Proses migration yang kedua, maka batch-nya itu 2. Terus kalau misalkan kita migration lagi nih, di project ini, bikin bikin migration baru, terus kita PHP Artisan migrate lagi, maka di sininya akan ada batch 3 gitu. Jadi batch-nya ini merupakan proses dari si migrate-nya. Oke, karena kita sudah membuat migrate-nya, sekarang kita membuat modelnya, teman-teman. Modelnya itu letaknya ada di app, models. Nah, di sini kan baru ada user ya. Nah, seperti ini. Kita buat model baru dengan menggunakan perintah PHP Artisan. PHP Artisan spasi make 2 model terus spasi nama modelnya itu apa? Kita kasih book. Oke, modelnya itu kita book. Enter. Oke, successfully kita lihat. Oke, udah ada ya. Nah, di sini teman-teman ada use Illuminate, database, Eloquent, factories, hash factory. Nah, ini tuh merupakan baris yang akan mengimport thread hash factory-nya dari si Laravel tersebut. Nah, ini tuh menyediakan fungsionalitas untuk menghasilkan modelnya nanti. Kemudian di sini ada Illuminate database, Eloquent model, itu akan mengimpor kelas dasar dari si model yang ada di Laravel-nya. Di sini ada class book, extend model. Ini itu merupakan deklarasi kelas book-nya yang akan mewarisi dari si kelas modelnya. Kemudian di sini ada use hash factory, ini tuh untuk mendeklarasikan kelas book extend modelnya ya. Nah, sekarang kita coba masukkan di sini untuk modelnya itu kalau di sini itu kan ada title, author, publisher, publisher date, stock, ini pakai variabel table, kemudian tipe data. Nah, kalau di model, kita masukkan aja nama-nama title, author, publisher. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan membuat seeder. Nah, di sini ada seeder. Nah, seeder ini yang nantinya akan menyimpan data-data dari si title, author, publisher. Jadi, kalau misalkan kita title judul buku berarti ya, judul bukunya tentang meraih mimpi. Nah, kita nyimpan datanya itu pengen di seeder supaya gampang gitu diolahnya. Caranya kita buat file seeder dengan menggunakan perintah PHP artisan make .2 seeder double E ya teman-teman. Kemudian masukkan nama filenya. Nama filenya itu dimulai dari huruf kapital. Sini book, kemudian seeder lagi. Seeder. Nah, untuk penggunaannya itu harus diawali oleh huruf kapital ya. Booknya itu kapital dan seedernya si S-nya itu kapital. Oke, kalau udah langsung kita enter. Nah, created successfully. Kita cek mana ya tadi? Database seeder.
database header. Nah, ini ada books header. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Sekarang kita masukin untuk menyimpan datanya. Tapi di sini saya tidak mau yang ribet, kita cari yang simpel aja. Jadi pengen si datanya itu random. Nggak kita input sendiri, karena kan kalau kita input sendiri pasti kebanyakan ya, untuk pembelajaran aja. Kita pakai Faker, jadi ini akan mempermudah kita dalam menginput data, jadi udah ada otomatis dari sananya. Nah, di sini di bagian public function run void kita isi dengan Faker. Sama dengan Oke, di sini ada Faker create ID underscore ID. Nah, di sini ID-nya itu merupakan ID-nya ya. Pasti kita mengenali dengan ID. Nah, ID-nya di sini itu merupakan kode negaranya. Karena kita tinggal di Indonesia, jadi saya menggunakan kode negara Indonesia, yaitu ID. Jadi nanti data di table ini yang ada title author itu, saya pengen di dalamnya itu udah ada datanya otomatis tanpa kita inputkan sendiri. Jadi datanya nanti bakalan random, kita pakai ID. Nah, nanti bakalan muncul tuh di titelnya itu misalkan nama bintang gitu. Jadi nama-namanya itu nama dari Indonesia. Nah, kalau udah kita pakai loopingan, teman-teman. Loopingan for. Jadi loopingan ini tuh bakalan berulang sama $i atau indeks pertamanya itu 0, titik koma, kemudian $i indeks kurang dari 5, berarti nanti datanya bakal ada 5 ya. Kemudian titik koma, $i plus plus. Jadi plus-plusnya ini merupakan auto increment-nya. Oke, pakai kurung, kita isi, kita kasih book, terus kita create. Nah, di sini itu teman-teman ada metode create. Metode create ini akan menerima sebuah array asosiatif sebagai argumennya, yang dimana nanti setiap pasangan kunci nilainya itu mewakili atribut buku dan nilainya yang sesuai. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita masukkan di sini atribut yang tadi, atribut yang ada di buku ini. Itu title. Ingat ya teman-teman, penulisannya harus sama, jangan beda. Sama dengan tanda kurang dari, kita kasih Faker. Jadi nanti datanya itu pakai Faker ya. Nah, Faker yang ini tuh yang di sini teman-teman. Jadi nanti title Fakernya ini berarti judul ya. Misalkan judul bukunya itu pakai ID kode negaranya itu Indonesia. Faker sentence. Kemudian
Oke, teman-teman, di sini untuk published date saya menggunakan karbon .2.2 now. Nah, karbon di sini yang dimaksudkan itu jadi penggunaannya itu untuk sebagai tanggal untuk saat ini, karena nanti ada published date berarti tanggal publish, jadi menggunakan karbon. Nah, karbonnya itu tanggalnya. Now-nya itu sekarang, berarti untuk penggunaan tanggal sekarang. Nah, di sini ada stok juga. Stoknya ini pakai random number atau angka acak. Nah, di sini saya masukkan angka 2 itu sebagai 2 digitnya. Jadi nanti misalkan angkanya bisa 20, 10 kayak gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Di sini agar Faker, book, dan karbonnya bisa berjalan, kita panggil dulu di sini. Di bawah seeder, kita panggil use app model. Nah, jadi kita panggil si model yang di sini untuk jadi datanya itu bakalan muncul dari si model itu dari seedernya. Oke. Kemudian use yang di sini use untuk Fakernya. Jadi biar bisa digunakan pakai factory backslash lagi. Factory s atau alias Faker. Tanda titik koma. Kemudian use lagi karbon. Backslash karbon titik koma. Oke. Nah, di sini use app models books ini akan mengimpor kelas books dari direktori app model yang ini. Kemudian ini ada Faker factory as Faker, itu akan mengimpor kelas Faker dari namespace Faker factory dan memberinya alias. Nah, aliasnya itu Faker. Fakernya ini merupakan library ya, teman-teman. Jadi library di sini ada karbon. Nah, karbon ini untuk menyediakan fungsionalitas ya. Fungsionalitas yang bekerja sebagai tanggal dan waktu. Karena kan kita sering ya menggunakan waktu juga atau stempel waktu. Nggak usah. Nah, setelah teman-teman membuat seeder dan pengen kita si data-data ini muncul di database-nya, muncul di sini books. Nah, kan di sini di sini kan masih kosong ya untuk isi titel author yang kayak gitunya. Nah, kita kan udah buat nih di seedernya untuk si datanya gitu ya. Kita pakai perintah php artisan db database .2 seed spasi min class sama dengan sama dengan apa nih yang mau kita di seed-kan? Kan kita baru bikin book seeder, berarti kita book seeder aja. Kalau misalkan teman-teman udah bikin seeder yang banyak, terus kalian mau pilih yang mana aja itu terserah. Ini di sini kita pakai book seeder. Oke, php spasi artisan spasi db.2 seed spasi min class sama dengan book seeder. Kita enter. Oke, setting database. Kita cek di database-nya. Ini masih kosong.
kita refresh. Nah, di sini muncul nih teman-teman. Nah, untuk autornya ya, Elviana Yulianti itu ya, Olivia Wirda Suryatmi. Nah, itu kan nama-nama orang Indonesia ya, karena kita tadi menggunakan untuk ID-nya itu kode negaranya Indonesia gitu teman-teman. Nah, ini publish date-nya itu tanggal publish-nya, tanggal sekarang ya. Sekarang itu tanggal 25 bulan 5 2024. Jadi udah ya sesuai. Nah, ini untuk stoknya itu random ya. Ini untuk judul bukunya. Oke, udah. Kenapa di sini datanya ada 5? Karena tadi di perulangannya kita indeks pertamanya itu 0. Indeks 0 itu nilainya itu 1. Nah, di sini kurang dari 5, berarti datanya ada 5. Kalau misalkan di sini datanya ada berapa ya? 20. Berarti maksudnya di sini kurang dari 20, berarti datanya ada 20 gitu ya, teman-teman. Karena indeks pertamanya itu adalah 0. Gitu. Oke, di sini kita pakai protect dollar viewable sama dengan protected viewable ini itu merupakan properti yang akan menentukan atribut mana sih atribut dari book. Nah, atribut dari book ini yang akan diisi nantinya secara massal selama pembuatan atau pembaruan si modelnya. Jadi di sini kita masukin atribut mana aja nih yang bakal dimasukin. Nah, di sini kan atributnya kita buat title, author, publisher, publisher date, stock. Nah, kita masukin di sini. Caranya pakai petik 1, kita ketik title, kemudian pemisahnya, tanda pemisahnya pakai tanda koma. Lanjut. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada atribut title, author, publisher, publisher date, dan stock ini yang nantinya itu akan memungkinkan kita mempermudah dalam mengembangkan operasi si database-nya. Jadi nantinya itu kalau kita mau mengelola operasi database seperti apa ya, meng-create, read, update, dan delete itu datanya jadi nanti bakal mudah kita mengaksesnya atau kita memanipulasinya jadi lebih efisien dengan menggunakan model di sini. Oke teman-teman, di sini kan kita udah belajar bikin model, migrate, dan seedernya. Nah, sekarang kita coba pengen menampilkan data-data tabel book ini di localhost-nya ya. Nah, caranya kita buat file di view, ketik aja php artisan, view. Nah, saya akan membuat folder dulu. Foldernya itu folder book. Di dalamnya itu ada file index.php. Kita enter. Jadi pakai tanda titik ya. Kita enter. Nah, sukses. Kita buka di roots, views. Nah, ada ya. Views itu ada folder book. Kemudian ada indeksnya. Nah, ini ya teman-teman. Kita delete aja coba ya. Yang ini kita delete aja. Terus kita pakai struktur dasar HTML aja dulu ya untuk mengeceknya. Kita coba pakai H1. Di sini buku. Oh, enggak. Data buku. Oke. Karena kita menggunakan Laravel, berarti kita harus membuat controller dan root-nya. Nah, kita buat dulu controllernya dengan menggunakan perintah php artisan. Nah, di sini ya, php artisan make.controller. Nah, untuk nama filenya, huruf pertamanya itu harus kapital ya, teman-teman. Terus controller, C-nya juga harus kapital. Kemudian kita enter.
Ada ya di app HTTP controllers. App HTTP controllers book controller. Nah, udah ada ya. Di sini kita masukin public function index. Oke. Pakai tanda kurung, terus kita return view. Return view. Nah, mana yang akan kita return view-kannya? Yaitu nama filenya yang tadi yang kita buat, yaitu index ya. Karena di dalam folder book, jadi kita pakai book dulu, lalu index. Jangan lupa di sini kita menggunakan tanda titik koma. Setelah itu, kita panggil di sini modelnya. Use app models book. Jadi nanti bakalan kepanggil ya teman-teman data dari si ini, dari model booknya. Nah, kita buat roots-nya juga. Roots, web. Oke, di sini kita buat root-nya. Namanya itu book. Kita ganti aja ya, yang ini. Jadi book. Oke, namanya udah sesuai ya. Book controller. Nah, udah ya teman-teman. Nah, di sini kita panggil juga use app HTTP controllers book. Oke. Oh, udah ada. Oh, udah ada ya teman-teman. Ini yang ini. Kita download. Oke. Kita save, udah ya. Kemudian kita jalankan PHP artisan serve. Enter. Nah, kita follow link. Oke, di sini view dashboard not found. Data buku ya. Jadi udah ada ya di sini. Kalau kita ubah jadi book list, kita refresh. Nah, udah ada ya book list. Sekarang kita akan membuat tabelnya. Nah, untuk head-nya kita udah buat no title author publisher date and stock. Sekarang kita buat body-nya ya. Nah, untuk td-nya ini kita panggil dari si controllernya ya teman-teman, dari controllernya. Karena kita baru membuat controllernya hanya mereturn view book aja, book index, hanya mereturn view ini, nah kita akan mereturn dari si title author, jadi kita ubah controllernya. Kita menggunakan variabel books sama dengan book, jadi semua buku, data. Oke, di sini kita menggunakan variabel books yang akan menampilkan semua buku, data buku. Nah, kita menggunakan data. Nanti si datanya ini akan menampilkan data buku dan akan mereturn book dari sini.
book index. Nah, di sini kita gunakan pemanggilannya itu menggunakan perulangan. Kita akan menggunakan perulangan karena di sini kita menggunakan books sebagai datanya. Jadi di sini kita pakai perulangan for each. Nah, untuk collection-nya kita menggunakan books sesuai dengan di controllernya. Nah, di sini kita pakai BK atau buku ya. Nah, ini kita pindahkan PR ini ke sini. Lalu kita isi. Karena di sini no, kita pakai perulangan loopingan. Loopingan untuk angka karena no itu karena kita ingin dari angka 1, 2, 3 di Laravel itu kita pakai loop iteration. Nah, kemudian di sini baru kita panggil title author publisher dan yang lainnya itu menggunakan aliasnya ya, pakai BK. Oke, kalau sudah kita save, lalu kita cek di sini, kita refresh. Oke, udah ada ya teman-teman untuk si tabel dari datanya. Jadi data yang tadi di Faker-nya itu udah muncul ya teman-teman di sini. Nah, kita coba pakai untuk tabelnya kita pakai garis ya, pakai border. Border sama dengan 1. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.